Ini adalah materi ketiga, tapi izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada para saudara-saudari yang telah ikut di pertemuan pertama, baik materi 1 dan materi 2. Terima kasih sekali lagi. Ini adalah kita akan membahas hukum kesehatan Indonesia. Saya menggunakan background merah putih, karena itu adalah bendera negara kita Indonesia, di mana kita tinggal saat ini. Kemudian ada Garuda Pancasila sebagai ikon yang bagus. Nah, itu adalah Garuda yang sangat bersejarah dan merupakan sumber filsafat atau filosofi negara kita Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah satu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan sumber hukum di negara ini. Nah, pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Pasal 34 ayat 1-nya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian ayat 3-nya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian pada ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sampai sini di hold dulu ya, ditahan dulu ya, disimpan dulu kalau ada pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Dan kita, saudara-saudari bisa lihat ya, kita punya Garuda itu sungguh perkasa, apalagi di versi background merah putih. Sungguh strong, sungguh bagus. Tetapi bagaimanapun bagusnya suatu filsafat, ideologi, simbol, atau sumber hukum juga kembali lagi kepada kita individu masing-masing yang nanti akan mewujudkannya, menghidupkannya, mengimplementasikannya, baik kepada keluarga, orang terdekat, maupun masyarakat secara luas. Nah, ini yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian 1 atau Part 1. Perlindungan hukum bagi praktek pengobatan tradisional dan pasien. Pengobatan tradisional diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dulunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Nah, pasal 1 angka 16 Undang-Undang Kesehatan ini menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang jadi pertanyaan, apakah tukang jamu gendong dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Nah, pada sebelah kanan itu ada gambar buku ya, yang ilmu pijat pengobatan refleksi relaksasi. Itu diterbitkan 2015 oleh Dikbud ya. Dan memang refleksi sudah dilakukan oleh negara kita. Nah, di situ di gambar itu ada gambar hitam putihnya, ada gambar berwarnanya. Ini sebagian aja ya, sebenarnya sangat banyak sekali yang diterbitkan oleh pemerintah demi pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Nah, 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Part 2. Pada pasal 105 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika
serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Apa yang dimaksudnya ini standarnya ini adalah standar ini ditentukan dapat mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 659 garing Menkes garing SK garing 10 garing 1991 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik CPOTB. CPOTB adalah cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebelumnya saya mau menyampaikan, mungkin para saudara-saudari yang hadir di sini atau yang mendengar ini mungkin pernah ya membuat jamu ya, baik jamu pakai telur ayam pakai jahe atau madu atau pakai merica atau mungkin membuat kunyit yang ditumbuk atau diiris atau direbus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah prosedurnya, tata caranya benar? Karena ramuan rempah-rempah itu bila mana caranya salah atau kurang tepat atau agak ada sesuatu hal yang campuran yang kurang baik dan hal lainnya, mungkin hasilnya tak akan bagus. Contohnya saat ini banyak orang menggunakan jamu kunyit tapi di blender dan mata pisaunya besi. Dan juga habis itu direbus juga pakai panci besi atau logam. Itu akan kehilangan khasiatnya. Tapi ya kalau rasa tetap rasa kunyit lah. Tapi kalau khasiat antipretiknya atau antibiotiknya atau minyak asirinya dalam kunyit tersebut sudah hilang. Lanjut 4. Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional diatur di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2003. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan atau pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman keterampilan turun-menurun dan atau pendidikan. Nah, ini pendidikan ini guys bawahi ya. Pendidikan ini banyak ya, bisa diklat, pelajaran, berguru, dengan sefu, master, sinse, tabib, pokoknya banyak. Dan alasan atau hasil penelitian yang dilakukan kenapa dipilihnya pengobatan tradisional, karena ada 4 alasan utama. Pertama, lebih efektif, alami, dan biaya ringan, alias murah. 2, tidak menimbulkan efek samping, karena kalau kelebihan minum kunyit tidak ada efek sampingnya kan. 3, karena keyakinan atau kepercayaan. Contohnya orang Chinese, pasti nyarinya sinse. 4, udah tradisi turun-temurun. Nah ini di sebelah kanan itu kenapa pengobatan Chinese oleh sinse itu bisa bertahan hingga sekarang. Yang menjadi acuan adalah atau pertanyaan adalah atau keunggulan ya, kenapa obat sinse hingga saat ini bertahan. Contoh di Pancoran atau di tempat-tempat Chinatown lain, seperti pada gambar yang saya tampilkan. Karena orang Chinese itu dalam mengobati orang setelah memeriksanya memberikan obat dengan dosis, dengan timbangan, ada gram, ada miligram. Sedangkan kalau kita minum kunyit, jahe, temulawak, atau gula merah, apakah ada dosisnya? Ada yang mungkin, oh kamu pakai dosis gula merah atau jahenya mungkin 10 gram. Nggak ada toh, ada juga paling jahe sejempol atau sekelingking. Pertanyaan kita nggak tahu, kelingking gede percil. Oke, lanjut. Dan ini yang kelima yang terpenting ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Di sini mengatur hubungan hukum pasien dan pengobatan tradisional adalah hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lihat ya pada gambar Consumer Protection. Karena ada undang-undang inilah banyak obat yang dipantau, diawasi, yang beredar di masyarakat. Karena kalau tidak, siapa lagi yang mengawasi? Karena kan kita hanya tahunya pakai. Kalau kita alergi, kalau kita nggak cocok, juga susah kan? Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya yang paling penting yang 6, pertanggungjawaban hukum part 1. Setiap manusia membutuhkan pelayanan kesehatan baik informasi, konsultasi, tanya jawab, hal-hal untuk menjaga kesehatan, dan cara-cara mengobati menyembuhkan. Jika mengalami sakit atau menderita, siapa sih yang tahan menderita? Nggak mungkin dong, semua maunya sembuh, maunya enak dong. Bahkan kalau kata Aderai, orang yang nggak olahraga pun juga maunya hidup sehat, maunya hidup kuat gitu. Nah, kemudian yang terjadi di masyarakat, jika sembuh otomatis hubungan berakhir tanpa ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah hubungan kan bagus ya. Kedua, jika tidak sembuh otomatis hubungan berlanjut sampai kesepakatan para pihak. Mungkin sampai sembuh. Biasanya dari orang sakit, IGD, perawatan, rawat jalan, fisioterapi, bla bla bla. Ini kadang bisa berbulan-bulan, apa kalau koma. Ketiga, jika tidak sembuh lalu bertambah parah, maka ini yang menjadi masalah yang mana penyelesaiannya bermacam caranya. Nanti kita bahas dalam slide selanjutnya ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Apakah pasien tersenyum bahagia? Apakah hal tersebut umumnya benar-benar terjadi di Indonesia? Tolong dipikirkan. Jauh dari keluarga, keluar biaya, rasanya berbeda, bukan teranjang di rumah, selalu diawasi oleh dokter suster, diinfus pula. Apakah itu benar-benar bisa tersenyum bahagia? Oke, itu baik dari PR sendiri ya, tersendiri. Lanjut ke 7, pertanggungjawaban hukum part 2. Berbicara malpraktik atau malpraktis, Inggrisnya mal artinya salah, sedang kata praktis berarti suatu tindakan atau praktik. Maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik tanda kutip salah yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Malpraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dalam kurung pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian terjadi pada seorang profesional dan klien ataupun pasien yang menyebabkan kerugian bagi keduanya, dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadi malpraktek. Ini coba tolong dipikirkan ya. Untuk tambahannya saya kasih gambar di sebelah kanan nih. Ada seorang sakit, ada istrinya, ada dokter, ada perawat. Nah, ini ilustrasi ini coba direnungkan, dipikirkan. Kalau udah sampai begini, udah pasti masalah jadi panjang. Bisa jalur perdata atau jalur pidana atau mungkin ya jalur spiritual alias diikhlaskan kan. Karena banyak perkara-perkara ya kalau melawan kayak ibaratnya dokter atau rumah sakit itu kan nanti kandas.
Kandasnya mungkin karena biaya, karena mungkin kurangnya alat bukti, dan berbagai hal lainnya yang ada di lapangan. Karena kalau saya sebutkan waktu kita habis. Kemudian ini 8, pertanggungjawaban hukum 43. Ya, ini yang selalu menjadi asumsi masyarakat layanan pengobatan maka harus selalu sembuh. Dan tenaga medis, dokter, pemijat, dan sebagainya dianggap serba bisa. Jika nggak sembuh, malpraktek. Ini yang selalu terjadi nih, karena kita harus memberikan pengertian dan edukasi yang terus-menerus. Berdasarkan pengalaman hasil wawancara berkesimpulan, maka hal-hal yang mempengaruhi perawat sehingga melakukan malpraktik adalah: 1. Lack of skill, kurang pengetahuan. 2. Misfiance, ketidakhati-hatian. Ketiga juga termasuk pelanggaran jabatan. 4. Kelalaian. 5. Kurangnya waspada, bercanda terlalu lelah, dan berbagai banyak faktor psikologi. Di sebelah kanan itu ada beberapa icon ya. Yang kalau sebelah kiri atas udah pasti paham dong, itu logo Kemenkes RI. Kedua di bawahnya ID yang lambang ular kobra. Dan yang paling kanan bawah itu adalah kita. Ini semua adalah beberapa contoh lembaga atau asosiasi atau organisasi yang berkecimpung di bidang kesehatan ya. Ya, silakan dilihat. Siapa tahu ada saudaranya atau kenalannya yang di sini. Oke. Nah, ini yang terpenting nih setelah malpraktek 9. Ancaman hukuman malpraktik 41 nih. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Misalnya, apalagi di TikTok nih, atau di media medsos banyak nih. Oh, ini obat nomor 1 mujarab. Toto orang konsumsi. Tahu nggak sembuh, malah tambah parah. Tahu-tahu jadi panjang. Nah, ini bisa dilaporin, bisa jadi masalah hukum baru ini. Terus pasal 62-nya, hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. 2 miliar rupiah loh, ini nggak main-main ya. Untuk catatan saja ya. Untuk menentukan seseorang pengobat tradisional melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pengobatannya memang agak sulit karena belum ada standar yang secara khusus mengatur pelayanan pengobatan tradisional tersebut. Apalagi kalau pengobatan itu udah namanya yang berkembang sendiri gitu loh. Dan jauh dari medis ibaratnya. Logikanya, jika Anda merasa jasa yang diberikan tidak sesuai iklan atau promosi penjualan jasa pengobatan tradisional tersebut, maka Anda dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi jika sebelum berobat atau belum parah, baiknya batalkan sajalah. Ingat nih, saya kasih gambar lagi nih yang sebelah kanan. Ada kita orang Asia kata-kata ini. Memang lidah tak bertulang. Coba dipikir, siapa yang belum pernah dengar pepatah ini atau pernyataan ini? Nah, 10. Ancaman hukuman malpraktik 42. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancamannya ya. Pada pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Lalu pasal 190 ini isi ketentuan pidananya.
Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal 84, pasal 85, 86 juga mengatur, yaitu bunyinya gini kalau pasal 84. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. 3 tahun penjara ini sebenarnya maksudnya ya. Nah, makanya ini susah ya, karena kita ada hak dan kewajiban, ada kewajiban dan hak. Ya ibaratnya kadang dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien juga kadang menuntut hal yang lebih. Makanya terjadilah perdagangan atau bisnis dalam rumah sakit ya seperti ini. Nah, selanjutnya 11 ancaman hukuman malpraktik part 3. Nah, ini yang sering dipakai ya. Ini kitab undang-undang hukum pidana buatan Belanda yang masih sampai sekarang dipakai. Tapi mungkin 2 tahun lagi sejak video ini dibuat mungkin sudah ada KUHP yang baru ya. Ya, ini KUHP mempertanggungjawabkan pidana terkait malpraktek medik sebagai berikut. Pasal 359 KUHP, kelalaian mengakibatkan kematian orang lain. Pasal 360 KUHP, kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat. Pasal 361 KUHP, kejahatan dalam pekerjaan. Pasal 204 dan 205 KUHP, tindak pidana membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Ini yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang ini banyak terjadi nih di lingkungan kesehatan, baik oleh dokter pun maupun non dokter, seperti kayak yang diketek-ketek itu, atau yang aku pun tuh juga ada terjadi, cuman mungkin tidak diliput berita karena kurang rame. Kemudian kalau ancaman hukuman perdatanya ini adalah gugatan. Ini diatur pasal 1365 KUH Perdata. Berbunyinya, tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pertanyaannya, kalau pasiennya meninggal dunia, berapakah harga nyawa? Haha. Coba itu dipikirkan baik-baik ya. Kemudian malpraktik perdata terjadi ketika suatu tindakan malpraktik telah menyebabkan luka ataupun kematian bagi seseorang yang diduga disebabkan oleh kesalahan, kelalaian maupun pelanggaran aturan hukum oleh dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan rumah sakit, di mana tindakannya menyalahi aturan yang berlaku pada umumnya. Kadang suka terjadi nih, mungkin peralatannya kurang steril, dokter nggak pakai masker atau tutup wajah, atau kemudian obat-obat yang dikasih kadang lupa kadaluarsa. Dan ini sangat beragam ya. Selanjutnya 12. Nilai selembar sertifikat. Apakah sertifikat itu bernilai? Lagian cuma selembar doang. Sertifikat adalah dokumen pengakuan atas kemampuan praktik yang diperoleh dari pendidikan profesi, spesialis, subspesialis, atau sebutan lainnya yang sejenis atau serupa ya. Sertifikat wajib diterbitkan organisasi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi dan sesuai undang-undangan yang berlaku. Biasa syaratnya ada di bawah ini, ada syaratnya tuh. Ada memuat nomor, seri, tahun, nama, organisasi, dan yang terpenting izinnya yang penting nih. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis pendidikan, dan tahun sertifikat diterbitkan untuk mengetahui jam terbang orang tersebut. Nah, ini sebelah kanan saya lampirkan sertifikat orang yang mengikuti refleksi di Paroki Santo Yohanes Bosco ya. Ini karena terlalu mendetail jadi 15 kali pertemuan ya. Kalau saya nggak mau terlalu lama, karena kita bagaimana memberikan penyederhanaan yang semudah mungkin. Nah, ini sertifikat diberikan kepada saudara Indra Susanto. Malah kemudian maka saya memberanikan diri membuat izinnya dan kemudian saya memperbarui. Dan semoga bermanfaat ke depannya untuk kita, keluarga, dan orang banyak.
Selanjutnya adalah kita akhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada para saudara-saudari yang telah hadir, yang telah mau mendengar, mau memahami, mau belajar.